Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Fikriyah Nailal Muna dengan NIM 19104080021 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan ulang mengenai sebuah film yang berkaitan dengan mata kuliah jurnalistik. Film tersebut merupakan film yang diangkat dari sebuah kisah nyata, yaitu Gwangju Uprising pada tahun 1980. Film tersebut berjudul A Taxi Driver yang rilis pada tahun 2017 dengan disutradarai oleh Jang Hoon dan penulis Yuna dan diproduksi oleh The Lamb. Yang mana cerita tersebut mengenai seorang supir taksi dari Seoul bernama Pak Kim yang membantu seorang reporter bernama Hans Peter atau sebut saja Peter ya teman-teman, dari Jerman. Nah, pada tahun itu, tepatnya di bulan Mei, terjadi sebuah kekacauan berupa aksi pembelaan dari warga di Gwangju hingga menyebabkan semua akses ke Gwangju dijaga oleh para tentara. Namun, teman-teman, pada saat itu Korea Selatan dan dunia diberikan berita-berita bohong dari Gwangju karena ulah oknum yang ingin menyembunyikan cerita yang terjadi di Gwangju dengan mengandalkan media lokal serta melarang wartawan luar untuk masuk ke daerah Gwangju. Selain itu, media lokal hanya mengisahkan cerita tentang anarkisme yang dilakukan oleh para mahasiswa dan warga setempat. Untungnya, kebohongan-kebohongan tersebut dicurigai oleh beberapa reporter yang merasakan adanya kejanggalan dari peristiwa di daerah Gwangju tersebut. Nah, teman-teman, pada saat itu sebenarnya Peter ini bekerja dan menetap di Jepang. Ia mendapatkan berita mengenai Gwangju dari salah seorang teman. Lalu Peter tertarik untuk meliput kejadian di Gwangju dan segeralah ia menuju ke Gwangju. Nah, dalam film ini terlihat bahwa Peter adalah seorang reporter yang baik. Demi mendapatkan berita yang benar, dia rela melakukan perjalanan yang jauh dan sangat beresiko. Ketika Peter ini sudah sampai di Seoul, teman-teman, segeralah ia untuk memesan taksi menuju Gwangju. Nah, aslinya teman-teman, di sini tuh yang bertugas untuk membawa Peter adalah supir taksi yang lainnya. Namun karena Pak Kim mendengar pembicaraan dari supir taksi tersebut dan ia mendengar bahwa upah yang diberikan sangat besar, sehingga membuat Pak Kim mensabotase hal tersebut karena ia sangat membutuhkan uang tersebut. Selanjutnya Pak Kim lah yang mengantarkan Peter ke Gwangju. Nah, teman-teman, ketika akan memasuki daerah Gwangju, mereka itu dihadang oleh beberapa tentara sehingga mereka tidak bisa melewati jalan menuju Gwangju. Nah, di sini Pak Kim memutuskan untuk menggunakan jalan yang lain, namun ternyata juga jalan tersebut ditutupi oleh para tentara. Namun dengan beberapa kali negosiasi, akhirnya sampailah mereka di Gwangju. Nah, teman-teman, sesampainya mereka di Gwangju, mereka bertemu dengan sekelompok pemuda yang akan menuju rumah sakit dan diliputlah kejadian itu oleh Peter. Lalu, Peter ini ikut bersama para pemuda tersebut, teman-teman. Nah, ketika itu Pak Kim mengikuti truk yang mengangkut para pemuda dan Peter. Namun di tengah jalan,
ia malah berputar balik dan berniat kembali ke Seoul. Tapi takdir berkata lain, dan ketika ia perjalanan kembali menuju Seoul, dia bertemu dengan seorang nenek yang sedang kepayahan dan meminta untuk diantarkan ke rumah sakit karena anaknya dirawat di rumah sakit. Dan hal tersebutlah yang mengantarkan Pak Kim ke rumah sakit sehingga bertemu para pemuda-pemuda tadi dan juga Peter. Nah, teman-teman, di rumah sakit tersebut sempat terjadi kesalahpahaman antara Pak Kim dan para pemuda beserta Peter. Namun, kesalahpahaman tersebut bisa diatasi. Dan selanjutnya, Pak Kim mengantarkan Peter ditemani oleh pemuda bernama Gu Jae-sik. Nah, Gu Jae-sik ini ya teman-teman, ia mahir berbahasa Inggris. Tugasnya adalah mengantar Pak Kim beserta Peter ke tempat aksi demo. Awalnya mereka semua ini berada di atas gedung untuk merekam kejadian dari atas. Namun setelahnya mereka memutuskan untuk menuju ke jalan. Nah, di sini terjadi adegan tak terduga. Ternyata beberapa tentara yang menyamar menjadi warga lokal menandai Pak Kim dan juga Peter dan menjadikan mereka buronan. Menyadari hal tersebut, Gu Jae-sik menyuruh mereka untuk menuju mobil dan membawa mereka ke tempat yang aman. Namun, di pertengahan jalan ternyata mobil yang ditumpangi Pak Kim, Peter beserta Gu Jae-sik tersebut mogok. Dan sembari menunggu perbaikan mobil, menginaplah mereka di rumah salah satu supir taksi. Nah, keesokan paginya, Pak Kim meminta izin untuk kembali ke Seoul karena dia memikirkan putrinya yang ditinggal sendirian di rumah, dan diberilah dia peta oleh seorang supir taksi. Namun, ketika di tengah perjalanan, dia memutuskan untuk kembali bersama Peter dan yang lainnya. Setelah mereka berjuang mati-matian di Gwangju demi sebuah kebenaran dan juga banyak kawan mereka yang terenggut nyawanya, akhirnya Pak Kim dan juga Peter dapat keluar dari Gwangju dengan bantuan para supir taksi yang lainnya. Dan segeralah Pak Kim mengantarkan Peter ke bandara dan membantunya untuk menyelundupkan file rekaman. Nah, Peter di sini juga sempat meminta untuk Pak Kim menuliskan namanya, alamat, dan nomor HP di sebuah buku memo dan berjanji ketika berita yang didapatkan telah disebarkan, maka ia akan segera kembali ke Seoul dan menemui Pak Kim. Setelah kebenaran yang mereka dapatkan terungkap, Peter kembali ke Korea Selatan dan berusaha untuk menemukan Pak Kim. Namun hasilnya nihil karena nama yang diberikan oleh Pak Kim bukanlah nama asli dari Pak Kim. Nah, hingga ajal menjemput Peter pada tahun 2016, ia belum sama sekali menemukan di mana keberadaan Pak Kim. Dari film tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa dalam jurnalistik haruslah totalitas demi sebuah kebenaran berita. Berusaha apapun yang terjadi, kabar yang benar harus disampaikan kepada khalayak umum. Dalam film tersebut menggambarkan bagaimana kebebasan pers mengenai pemerintahan, sistem politik, dan kemiliteran tidak dapat disampaikan secara gamblang serta berusaha untuk ditutupi. Apa yang dilakukan merupakan hal yang salah. Hal tersebut tak hanya dialami oleh Korea Selatan saja, di Indonesia pun pernah mengalami pembatasan pers. Nah, teman-teman, karena apa yang saya sampaikan sudah selesai, saya memohon maaf apabila ada salah dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.